Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di sini, Andis Tanggang. Pada kesempatan kali ini, di video pembelajaran kali ini, saya ingin berbagi video tentang bagaimana itu limit fungsi aljabar. Ya, jadi konsep dasar pertama dari limit fungsi aljabar itu, ya, bentuk umumnya memiliki bentuk limit daripada x mendekati k, ya, x mendekati k dari suatu fungsi x, gitu ya. Jadi nilainya itu nanti disubstitusilah x ini, ya, substitusi, digantikan nilai x ini dengan k, begitu. Karena kan dia x mendekati k, maka kita ganti x-nya jadi k. Maka dapat dia nanti, katakan nilainya itu setelah disubstitusi adalah fk. Nah, seperti itulah nanti konsep dasar atau bentuk umum daripada limit itu, gitu. Jadi nilai limit itu adalah nilai pendekatan sebenarnya. Cuman pada umumnya di soal nanti menjadi sama dengan, nah seperti itu ya. Jadi fk ini nanti, ya, ini dia fk-nya itu. Saat kamu substitusikan x-nya itu, nilai fk-nya ini bisa dia dalam dua kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama bisa nanti dia dalam bentuk tentu. Kemungkinan yang kedua bisa dia berbentuk yang tak tentu, begitu. Bentuk yang tentu itu bagaimana, gitu. Bentuk yang tentu itu nanti namanya juga bentuk tentu, berarti ada nilainya kan, gitu kan, dapat ditentukan, gitu. Nah, bentuk tentu itu meliputi dia berupa bilangan, misalnya 5, 3, 4, minus setengah, akar 5, ya, minus 1/2, minus 1/akar 5, nah, begitu bilangan itu, ya. Lalu apalagi selain itu, ya, kalau seandainya kamu substitusi nilainya 0, nah itu juga merupakan suatu solusi, ya. Lalu selanjutnya tak terdefinisi, ya, atau juga ada nanti dia yang tak berhingga, begitu ya, yang tak berhingga. Nah, jadi kalau dapatmu nanti ke saat kamu substitusi dapatmu yang bentuk tentu itu, maka itu merupakan solusi dari limit tersebut. Itu merupakan nilai dari limit tersebut. Nah, itu ya. Karena kita bicara tentang bentuk tentu, maka ada yang perlu kamu ingat. Ingat bahwa bilangan dibagikan dengan 0, ya, bilangan selain 0, ya, bilangan itu selain 0. Bilangan yang dibagi dengan 0, maka nilainya itu tak terdefinisi. Kalau 0 dibagikan dengan bilangan, sama ya, bilangan itu tidak boleh 0. 0 dibagikan dengan bilangan, itu nilainya adalah 0. Lalu kalau nanti ada tak terdefinisi dibagikan dengan bilangan, maka hasilnya adalah tak terdefinisi. Atau bisa juga tak berhingga, bagi dengan bilangan, maka hasilnya adalah tak berhingga, begitu ya. Nah, jadi kalau dia kamu substitusi bentuknya tadi tentu, kamu udah mengerti itu merupakan solusi dari limit, maka penyelesaian limit itu sudah selesai. Nah, pada umumnya nanti bentuk limit itu saat kita substitusi, dia tidak akan mengarahkanmu nilainya itu dalam bentuk yang tentu. Nah, biasanya nanti dia diarahkanlah kalian ke bentuk yang tak tentu. Bentuk yang tak tentu itu bagaimana? Tak tentu berarti tidak dapat ditentukan. Contohnya bisa 0/0, itu tidak tentu. Tak hingga per tak hingga, 0 per tak hingga per 0, tak hingga kurang tak hingga, begitu, 0 kurang 0. Nah, gitu ya. Itu nanti bentuk yang tak tentu. Nah, bentuk yang tak tentu itu bukan solusi dari limit itu. Nah, kalau dia bukan solusi, bukan berarti tidak dikerjakan nilai limitnya, tidak dicari nilai limitnya, salah. Tetap kita cari berapa nilai limitnya. Nah, karena dia bukan solusi, bagaimana cari nilai limitnya? Nah, carilah nilai limitnya dengan, ya, bisa dengan cara pemfaktoran, bisa dengan cara kerasionalkan. Apa itu rasional? Mengalihkan sekawan, gitu. Bisa yang ketiga nanti turunan. Nah, untuk turunan nanti itu dipelajari di kelas 3. Nah, untuk menguasai, ya, limit fungsi aljabar ini ada tips yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, kamu harus lancar memfaktorkan bentuk a kuadrat kurang b kuadrat. Apa itu a kuadrat kurang b kuadrat? A tambah b kali a kurang b. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nanti a pangkat 3 kurang b pangkat 3 itu sama nilainya dengan a kurang b kali a kuadrat tambah b kuadrat tambah ab. Jadi kalau kurang dia, nih lihatlah tanda yang warna hitam, gitu ya. Tapi kalau nanti a pangkat 3 tambah yang warna biru, ya, a pangkat 3 tambah b pangkat 3, itu nilainya adalah a tambah b kali a kuadrat tambah b kuadrat kurang ab. Ya, itu nanti kalau dia pangkat 3.
Lalu ingat, kalau kita merasionalkan, akar A tambah akar B itu saling sekawan. Apa sekawan kalau akar A tambah akar B? Akar A kurang akar B gitu. Itulah yang saling sekawan. Ya. Jadi artinya kan, yang saling sekawan ini kalau kita kalikan, maka hasilnya nanti akarnya dua-dua hilang, langsunglah jadinya A kurang B. Nah, itulah dulu dia konsep dasar mengenai limit fungsi aljabar. Supaya lebih paham mengenai limit ya aljabar, coba perhatikan contoh berikut. Limit daripada x menuju 3, ini ya contoh pertama, tentukanlah nilai limit berikut gitu. Limit x menuju 3 dari x kurang 2 sama dengan berapa? Itu artinya boleh langsung kau ganti, substitusi tadi kan. Jadi kan nilai pertama kali dari limit harus kau substitusikan dulu limit itu. Ya. Kalau dia bentuk tentu sudah selesai. Bentuk tak tentu berarti harus kita faktorkan atau kali sekawan. Gantikan x-nya 3, 3 kurang 2. Berapa nilainya 3 dikurang 2? Oh 1. 1 itu kan merupakan bilangan, bentuk tentu. Maka dia udah selesai sampai sini aja. Oh nilai limit itu bernilai 1 gitu. Ya. Lalu yang kedua, contoh limit x menuju 1 dari x tambah 1 per x kurang 1. Ganti x-nya 1. Kalau kita ganti x-nya 1, berarti kan 1 tambah 1 dibagikan dia dengan 1 kurang 1. Itu berarti kan 2 dibagikan dengan 0. Nah, masih kan nggak tadi apa hasil bilangan dibagikan dengan 0? Ya ini tak terdefinisi ya kan? Nah ini tak terdefinisi. Dia merupakan solusi nggak? Iya solusi. Nah begitu ya. Solusinya apa? Solusinya tak terdefinisi gitu. Itu contoh yang kedua. Coba contoh yang ketiga. Limit daripada A menuju X ya. 2A kurang X per A tambah X sama dengan berapa katanya. Maka dengan demikian coba ganti setiap A itu dengan X. Maka kan yang di atas kan jadinya 2X dikurangkan X. Yang di bawah dia nanti jadinya X tambah X. Gitu ya. Karena A ganti X. 2X kurang X itu adalah X. X tambah X itu 2X. X-nya habis. Nah boleh gitu. Nah, maka nilainya berapa? Oh nilainya limitnya setengah begitu ya. Oke itulah dia contoh yang paling sederhana ya. Saat kita substitusi dia mengarahkan kita ke bentuk tentunya secara langsung ya. Contoh lagi yuk. Coba perhatikan yang ini adalah soal yang sudah pernah diujiankan di UTBK tahun 2019 kemarin gitu ya. Jadi ini bentuknya. Nah, jadi langsung saja limit x menuju 1 daripada nih ya, ax kuadrat tambah bx dikurangkan dia dengan 6 per x tambah 1 sama dengan 7 per 2. Itu artinya kalau kita substitusilah dulu x-nya 1 gitu. Nah, coba substitusi dulu x-nya sama dengan 1 ke situ. Maka apa yang kamu peroleh nanti? Jawab. Ya kan? Kalau kita substitusi dia nanti 1, maka limit daripada x menuju 1 kita substitusi 1 berarti kan nilainya jadinya A ditambahkan dia dengan 4B dikurangkan dia dengan 6 dibagikan dia dengan 1 tambah 1 langsung lah ya 2 itu sama dengan 7 per 2 gitu loh ya. Maka 2 nya ini habis ya. Maka kita peroleh persamaan A tambah 4B kurang 6 sama dengan 7. Oh berarti A tambah 4B itu adalah 13. Nah, ini yang kita dapat dari persamaan yang diberikan oleh soal gitu ya. Lanjut lagi yang ke berikutnya. Yang ditanya sama soal adalah limit dari x menuju 1 dari ini semua. Langsung aja ganti x-nya 1. Ya. Kalau kau ganti x-nya 1, berarti kan jadi kan akar dari 1 kuadrat itu 1, berarti dia jadi akar A tambah, ya kan? Ini 1 tambah 1 2 kali 2B berarti kan tambah 4B kan. Buat dari sini tambah 4B gitu. Tambah 3. Nah ini semua dibagikan dia dengan x-nya 1 tambah 3. Oh nilainya 4 gitu. Maka kita hitung ya kan. Kita hitung A tambah 4B tadi nilainya 13. 13 tambah 3. Oh 16 dibagi 4. Akar 16 berapa? 4 ya kan. Dibagi 4. 1. Nah berarti nilai limit itu di soal tahun UTBK 2019 itu nilainya 1 begitu ya. Oke, supaya lebih paham lagi kita perbanyak dengan soal ya. Nah, contohnya begini. Limit daripada x menuju 3 dari akar x tambah 6 kurang 3 per x kuadrat kurang 3x. Jadi
terlebih dahulu tidak salah kalau kita substitusi dulu X-nya 3 ke persamaan. Jadi kalau kita substitusi 3 tambah 6, 9, akar 9 itu 3, kurang 3 habis ya, 0 di atas, per 3 kuadrat, 9 kurang 3 kali 3, 9, 9 kurang 9 itu 0 kan begitu. Maka inilah yang saya maksud tadi, kita substitusi X-nya 3, diarahkan dia ke bentuk yang tak tentu. Nah, ini bukan solusi gitu. Nah, kita cari solusinya. Nah, cari solusi, kalau dia ada dalam bentuk akar, pada umumnya kita selesaikan dia dengan cara kali sekawan gitu ya. Jadi jawab, coba sekawankan dulu yang di atasnya. Limit daripada X menuju 3, sekawan yang di atas kan akar dari X tambah 6 ya, kurang 3 nih. Inilah contoh yang di atas. Sekawannya ini kan akar daripada X ditambahkan dia dengan 6 tambah 3 gitu loh. Gitu ya. Jadi ini dia minus, maka di sini tambah gitu. Buat 2 kali gitu. Namanya juga sekawan kan. Kalau kau buat 1 kali berarti nanti nilainya berubah. Jadi buat atas, buat juga di bawah. Per ya, X kuadrat kurang 3X. X kuadrat kurang 3X ini bisa kita faktor menjadi X dikali X kurang 3 gitu. Maka hasil perkalian daripada ya hasil perkalian yang di atas itu akarnya hilang, tinggallah di X tambah 6. Sedangkan 3 kan nggak ada akar. Karena dia 3 nggak ada akar, kamu tinggal mengalikan 3 kali 3. Jadi dia dikurangkan dia dengan 9 gitu. Dibagi ya, dibagikan dengan X dikali X kurang 3 gitu. Nah, untuk nilai yang di akar X tambah 6 tambah 3 ya, untuk yang di sini ini kan nilainya nggak 0 lagi pada saat kamu ganti X nya 3. Nah, biar menghemat penulisan, ini boleh kamu ganti langsung X nya 3. 3 tambah 6, 9, akar 9, 3 tambah 3. Oh, berarti nilainya itu 6, maka dikalikan 6 nanti di bawah gitu. Maka kalau kali 6 di bawah, kita perolehlah jadinya ya, X tambah 6 kurang 9. 6 kurang 9 kan 3, min 3 ya. Berarti artinya ini habis nilainya dengan yang di bawah, X kurang 3. Kamu gantikan X-nya 3, maka nilai akhir daripada limit itu menjadi, di atas kan tinggal 1 ya. Maka dia jadinya 1 dibagikan dia dengan 3, dikalikan dia dengan 6. Oh, berarti nilai limit itu adalah 1/18. Nah, begitu ya. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua begini. Limit daripada A menuju min 1 dari ini ya, semuanya. Jadi kalau kamu substitusi nanti, coba substitusi, berarti dia di sini 1 ya, min 3 kali min 1 dia jadi 3, 1 tambah 3 4, kurang 4 dia 0 di atas. Di bawah min 1 tambah 5 itu 4, akar 4 2, dikurang 3 kurang min 1 itu 4, akar 4 juga 2, 2 kurang 2 dia nilainya 0. Nah, masih bukan solusi, bentuknya bentuk tak tentu. Maka dengan demikian bagaimana ngerjainnya? Tetap kita kali sekawan ya. Biasanya kalau ada dia dalam bentuk akar, kita sekali sekawan. Maka kan dengan demikian limit daripada A menuju min 1 ya, min 1 dari yang di atas boleh langsung ke faktor. Apa faktor A kuadrat kurang 3A kurang 4? Iya, A dikurangkan 4, A ditambahkan 1 ya kan. Nah gitu ya, dibagi ya, dibagikan dia dengan akar dari A tambah 5 dikurang akar dari 3 kurang A. Nah, kita kalikan sekawan. Sekawan daripada yang di bawah ya kan, maka kita kalikan sekawan yang di bawah, itu kan akar daripada A tambah 5 ya, dikurang akar daripada 3 kurang A gitu. Nah, sama penulisan yang di atas gitu, akar daripada A tambah 5 ya, untuk yang di atas sama dengan yang di bawah, 3 kurang A gitu. Maka kita kalikan nanti ya, kita kalikan A kurang 4, A kurang 4 boleh kamu ganti A nya min 1 ke situ gitu, min 1 kurang 4, karena nilainya nggak 0 lagi, tapi ke sini jangan gitu ya, buat dia A tambah 1 tetap gitu. Sedangkan yang di bawah ya kan, yang di bawah itu hasil perkalian yang saling sekawan ini, yang dua ini saling sekawan, itu kan berarti nanti kedua akarnya hilang, yaitu A ditambahkan dengan 5 dikurang ya, dikurang buka kurung 3 dikurangkan dengan A. Nah gini ya.
Lalu untuk yang di sini langsung ganti juga hanya min 1. Min 1 tambah 5, akar 4, 2, 3 kurang min 1 dia akar 4 juga. Oh, tapi sekawannya tadi tambah ya. Nah, sorry ya, ini sekawan karena ini kurang maka ditambahkan gitu. Ya, maka jadinya 2 tambah 2, jadi nilainya itu adalah 4 gitu. Nilainya ini semua kalau disubstitusi adalah 4. Maka dengan demikian kita hitung ya, kita hitung min 1 kurang min 4, min 1 kurang 4 itu min 5, kali 4 itu min 20, kali A tambah 1, nggak usah kalikan min 20 nya ke dalam, gitu ya. A kurang negatif A itu kan 2A, 5 kurang 3 kan itu positif 2 gitu ya. Maka dengan demikian itu sama dengan min 20 itu adalah min 10 dikalikan dengan 2, 2 nya saya kalikan ke A tambah 1, berarti kan jadi 2A tambah 2 gitu ya, per 2A tambah 2. Maka 2A tambah 2 nya itu habis, tersisalah dia nanti negatif 10. Jadi nilai daripada limit tersebut adalah negatif 10 gitu. Oke, baik, itulah dulu ya mengenai konsep dasar limit beserta contoh-contoh yang paling sederhana dari limit dengan cara kali sekawan dipadukan dia dengan pemfaktoran. Oke, semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih.